Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Septianing Tias dengan NIM 1813031017 dari kelas 5A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tes awal praktikum biokimia dengan topik kromatografi kertas. Untuk soal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kromatografi. Kromatografi adalah metode yang digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel, yang mana komponen tersebut didistribusikan ke dalam dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Kemudian yang kedua, jelaskan dan beri contoh jenis-jenis kromatografi. Yang pertama ada kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan jenis kromatografi yang menggunakan fase kertas stasioner, yang mana terdapat kandungan selulosa di dalamnya. Kertas ini bertindak sebagai fase diam yang nantinya akan dicelupkan ke dalam pelarut, sedangkan fase geraknya menggunakan pelarut. Contoh kromatografi kertas yaitu untuk memisahkan tinta dan pewarna. Kemudian jenis kromatografi yang kedua ada kromatografi cair. Kromatografi cair merupakan teknik yang paling cocok saat akan memisahkan molekul atau ion yang terkandung atau terlarut dalam suatu larutan. Saat larutan sampel akhirnya berinteraksi dengan fase diam, maka molekul-molekul di dalam larutan akan berinteraksi terhadap fase diam. Adapun contoh dari kromatografi cair ini, yang pertama ada kromatografi cair kinerja tinggi, kemudian yang kedua ada kromatografi fase terbalik, dan yang ketiga ada kromatografi pertukaran ion. Kemudian selanjutnya ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi dengan prinsip kerjanya, yaitu memisahkan sampel berdasarkan polaritas dari pelarut dan sampel yang nantinya akan digunakan. Contoh dari kromatografi lapis tipis ini adalah plat gel silikon. Kemudian untuk kromatografi kolom merupakan jenis kromatografi yang dapat dilakukan dengan kolom gelas. Pada umumnya, jenis kromatografi kolom ini digunakan untuk melakukan pemisahan pigmen pada tanaman. Sebuah campuran dalam pigmen tersebut kemudian akan ditempatkan dalam kolom gelas dengan kandungan konten alumina. Kemudian yang selanjutnya ada kromatografi afinitas. Kromatografi afinitas adalah metode pemisahan campuran biokimia berdasarkan interaksi spesifiknya, misalnya antara antigen dan antibodi, enzim dan substrat, atau reseptor dan ligan. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan mengapa kromatografi merupakan cara pemisahan secara fisik. Kromatografi merupakan cara pemisahan secara fisik karena pada proses kromatografi, berbagai komponen dipisahkan berdasarkan kesukaannya untuk dipisahkan tanpa terjadi perubahan struktur, yang mana pada metode kromatografi ini juga tidak melibatkan reaksi kimia. Kemudian, untuk soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan fase bergerak? Dalam kromatografi kertas, apa yang menjadi fase bergerak? Fase bergerak adalah fase zat yang bergerak pada arah tertentu. Dalam kromatografi kertas, yang menjadi fase bergerak adalah N-butanol. Kemudian untuk soal nomor 5, berikan contoh fase bergerak dan fase diam. Yang pertama untuk kromatografi kertas. Fase bergeraknya adalah N-butanol, kemudian fase diamnya adalah air yang terikat pada selulosa kertas. Kemudian untuk kromatografi cair, fase bergeraknya adalah N-heptana dan fase diamnya adalah silika gel. Kemudian untuk kromatografi lapis tipis, fase bergeraknya adalah plat gel silikon dan fase diamnya adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Kemudian untuk kromatografi kolom, fase bergeraknya adalah cairan yang mengalir sepanjang kolom dan fase diamnya adalah absorben. Kemudian yang terakhir yaitu kromatografi afinitas. Fase bergeraknya adalah larutan buffer dan fase diamnya adalah suatu matriks gel. Yang mana matriks gel yang banyak digunakan adalah agarosa, yaitu suatu molekul gula linier yang diturunkan dari alga. Kemudian untuk soal nomor 6, gambarkan secara lengkap percobaan kromatografi kertas. Berikut merupakan gambar dari percobaan kromatografi kertas. Untuk penjelasannya, ketika sampel bahan kimia berwarna ditotolkan pada kertas saring, pemisahan warna-warna dari sampel akan terjadi ketika ujung kertas dicelupkan ke dalam pelarut. Pelarut berdifusi menaiki kertas, melarutkan berbagai molekul dalam sampel sesuai polaritas molekul solut dan pelarutnya. Jika sampel mengandung lebih dari satu warna, itu artinya terdapat lebih dari satu macam molekul di dalamnya. Kemudian nomor 7, tuliskan langkah-langkah kerja dalam percobaan kromatografi kertas. Ada 3 tahap dalam percobaan kromatografi kertas ini. Yang pertama ada tahap penotolan, kemudian ada tahap pengembangan, dan yang terakhir ada tahap identifikasi. Untuk tahap penotolan,
kertas kromatografi yang sudah disiapkan ditotolkan larutan cuplikan dengan menggunakan mikropipet atau pipa kapiler pada garis yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, tahap pengembangan, yaitu ujung kertas kromatografi di dekat garis awal yang sudah ditotoli cuplikan dicelupkan ke dalam pelarut. Komponen cuplikan akan terbawa oleh rendesan cuplikan. Perbedaan kelarutan komponen cuplikan dan pelarut akan mengakibatkan komponen memiliki kecepatan yang berbeda atau migrasi diferensial. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap identifikasi. Pada tahap identifikasi atau penampakan noda ini, jika ada noda yang sudah berwarna, dapat langsung diperiksa dan ditentukan RF-nya. Besaran RF atau rate of flow menyatakan derajat retensi suatu komponen dalam fase diam. Kemudian untuk soal nomor 8, sebutkan fungsi dari alat dan bahan berikut. Yang pertama, N-butanol, kemudian yang kedua ada pipa kapiler, dan yang ketiga ada RF, kemudian yang terakhir ada larutan elusi. N-butanol berfungsi sebagai fase gerak atau pelarut nonpolar. Kemudian untuk pipa kapiler berfungsi untuk menotolkan asam amino dan sampel pada kertas kromatografi agar totolan dan tetesan tidak melebihi diameter 0,4 cm. Kemudian RF sebagai rasio jarak tempuh suatu komponen dengan jarak tempuh eluen. Dan yang terakhir, larutan elusi berfungsi untuk menjenuhkan wadah kromatografi. Kemudian soal nomor 9, sebanyak 100 ml larutan N-butanol ditambahkan dengan 100 ml aquades dan 24 ml asam asetat glasial. Ketiga larutan tersebut ditempatkan dalam corong pisah dan dikocok. Mengapa perlu dikocok? Pengocokan dilakukan untuk dapat menyempurnakan distribusi antara ketiga cairan, yaitu N-butanol, aquades, dan asam asetat glasial. Kemudian untuk soal nomor 10, kertas kromatografi dengan ukuran 15 cm x 25 cm ditotolkan dengan larutan A, B, C, D, E, 1, 2, 3, larutan triptofan, leusin, tirosin, metionin, glisin, larutan sampel 1, sampel 2, sampel 3, menggunakan pipet kapiler. Jarak totolan antara satu dengan yang lainnya adalah 1,5 cm. Perlu diperhatikan bahwa tiap tetesan harus dikeringkan terlebih dahulu, dengan cara diangin-anginkan sebelum tetesan berikutnya ditotolkan. Besar noda hendaknya jangan melebihi 0,4 cm. Kertas dijaga agar tetap bersih dan sedapatnya tidak tersentuh oleh jari. Mengapa dihindari tersentuh oleh jari? Hal tersebut disebabkan karena kemungkinan dapat mengganggu proses kromatografi, yang mana tangan atau jari seringkali dalam keadaan lembab, karena dapat mengeluarkan keringat. Keringat ini mengandung minyak dan urea, yang merupakan zat organik sehingga kemungkinan senyawa-senyawa organik tersebut akan ikut bermigrasi sebagai fase gerak. Inilah yang akan mempengaruhi proses dan hasil dari kromatografi. Selain itu, sampel juga akan terikat dengan kuat dengan senyawa organik, sehingga harga RF-nya bisa berubah. Kemudian untuk soal nomor 11, kertas yang telah dikeringkan disemprot dengan larutan ninhidrin, yang selanjutnya dikeringkan kembali dalam oven. Jelaskan apa yang terjadi. Reaksi asam amino dengan ninhidrin akan membentuk warna yang merupakan senyawa kompleks. Setelah disemprot dengan larutan ninhidrin, warna tidak langsung muncul, karena diduga masih mengandung molekul-molekul air yang terabsorpsi sehingga ninhidrin tidak dapat bereaksi sempurna dengan asam amino yang terdistribusi pada fase polar atau air dan fase gerak atau N-butanol. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kertas dikeringkan kembali dalam oven agar warna yang timbul lebih jelas. Berikut merupakan reaksi dari asam amino dengan ninhidrin. Kemudian untuk soal nomor 12, diyakinkan ruang kromatografi telah jenuh oleh uap eluen. Kemudian kertas tersebut digantungkan dalam ruang kromatografi dan dicelupkan tepi bawah kertas kromatografi dalam eluen. Usahakan jangan sampai totolan asam amino standar dan sampel terendam oleh eluen. Alasan ruang kromatografi harus jenuh adalah penjenuhan ini bertujuan untuk mempersiapkan kondisi agar proses kromatografi dapat berjalan lebih cepat. Hal ini dikarenakan ketika udara dalam ruang kromatografi sudah jenuh, begitu juga dengan kertasnya, maka ketika elusi sampel dimulai, eluen tersebut akan fokus bekerja untuk mengelusi komponen sampel. Jika ruang kromatografi tidak jenuh, maka pelarut akan menguap dan lebih cepat kering, sehingga konsentrasi zat dari awal sampai akhir tidak sama. Kemudian untuk soal nomor 13,
Apa fungsi lemari kromatografi? Lemari kromatografi atau ruang kromatografi ini berfungsi untuk menggantung kertas kromatografi agar memudahkan pencelupan kertas kromatografi dalam eluen selama proses elusi. Kemudian untuk soal nomor 14, apa perbedaan kromatografi kertas 1 dengan 2 dimensi? Yang pertama, untuk kromatografi kertas 1 dimensi, fase diamnya adalah kertas serap yang sangat beragam, sedangkan fase geraknya adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Kemudian untuk kromatografi kertas 2 dimensi, digunakan untuk menyelesaikan masalah pemisahan substansi yang memiliki nilai RF yang sangat serupa atau mirip. Kromatografi 2 dimensi dilakukan untuk memisahkan apabila macam komponen tidak terlalu banyak. Pada kromatografi ini diperlukan dua macam larutan eluen, yang satu untuk ke satu arah dan yang kedua untuk ke arah yang lain yang tegak lurus pada arah elusi. Kemudian, untuk soal terakhir, soal nomor 15, buatlah rangkaian percobaan yang bisa dianalisis menggunakan kromatografi kertas. Jawabannya, untuk judul ada pemisahan tinta dengan kromatografi kertas. Adapun tujuan percobaannya yaitu memahami prinsip dasar kromatografi kertas, dan yang kedua, mampu melakukan pemisahan campuran menjadi komponennya dengan kromatografi kertas. Untuk alat yang diperlukan, yang pertama ada kertas saring Webman, kemudian ada gelas ukur, plastik, dan karet. Untuk bahan ada aquades, isopropil alkohol atau 2-butanol, ada spidol, dan ada pensil. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, potong kertas saring dengan ukuran 2 x 12 cm. Kemudian yang kedua, tandai dengan menggunakan pensil dari tepi bawah sekitar 2 cm dan tepi atasnya sekitar 1 cm. Langkah yang ketiga, totolkan tinta pada garis tepi bawah. Kemudian yang keempat, masukkan aquades dalam gelas ukur. Yang kelima, masukkan kertas saring ke dalam gelas ukur dengan posisi totolan tinta berada di bawah, atau totolan tinta jangan sampai masuk ke dalam aquades. Kemudian yang keenam, biarkan sampai terjadi elusi. Dan yang ketujuh, tandai bercak dengan menggunakan pensil. Dan yang terakhir, ulangi cara kerja nomor 1 hingga 7 dengan menggunakan pelarut isopropil alkohol. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya tutup dengan paramesanti. Om Santi Santi Santi.